إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah bersama-sama kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap untuk istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan sejalan dengan bertambahnya usia kita, meningkat iman kita, meningkat amal soleh kita, meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini kita memperingati tahun baru Islam, kita memperingati tahun baru Hijriah. Tentu di dalamnya banyak pelajaran yang harus kita ambil. Tentu di dalamnya banyak pelajaran yang harus kita renungkan, yang harus kita hayati. Pertama adalah kenapa tahun Islam dikaitkan dengan hijratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga muncul pertanyaan, kenapa penanggalan Islam bulan pertamanya adalah bulan Muharram, tidak bulan-bulan yang lainnya. Demikian pula kenapa penanggalan Islam dikaitkan dengan hijratul Rasul, tidak misalnya dikaitkan dengan kelahiran Nabi, dikaitkan dengan pertama kali Nabi menerima wahyu dari Allah dan lain sebagainya. Inilah yang tadi kami katakan bahwa di dalamnya terdapat hikmah-hikmah, terdapat kebijaksanaan-kebijaksanaan yang patut kita renungkan, yang patut kita ambil pelajaran. Yang pertama, bahwa dikaitkannya penanggalan Islam dengan hijratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentu memiliki makna yang sangat strategis. Karena hijrah itu adalah sebuah proses perpindahan. Perpindahan yang sifatnya revolutif. Kalau sebelum hijrah, dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sifatnya sembunyi-sembunyi. Kalau sebelum hijrah, dakwah Nabi sifatnya tertutup dan rahasia. Maka setelah hijrah, dakwah Nabi sifatnya terbuka. Maka setelah hijrah, dakwah Nabi sifatnya demonstratif. Kenapa seperti itu? Karena sebelum hijrah, yakni saat Nabi masih berdakwah pada fase Makkiyah, fase keberadaan beliau berada di kota Mekah, Nabi tidak memiliki kekuasaan politik. Nabi tidak memiliki kekuasaan yang sifatnya
menjadikan beliau memiliki kewenangan-kewenangan untuk mengatur masyarakat. Jangankan melaksanakan hukum Islam, sholat saja sembunyi-sembunyi. Diriwayatkan bahwa Nabi melaksanakan sholat secara sembunyi-sembunyi di rumahnya Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Beda setelah beliau hijrah ke Madinah. Beliau hijrah ke Madinah kemudian memperoleh sambutan yang sedemikian hangat serta positif dari masyarakat Madinah. Dan saat itu juga Nabi dinobatkan sebagai pemimpin masyarakat Madinah. Bukan saja masyarakat Muslim, tapi seluruh masyarakat Madinah. Dengan demikian Nabi memiliki kekuasaan politik. Nabi membentuk negara, walaupun dalam bentuknya yang sangat sederhana, yang disebut sebagai city state atau negara kota, tetapi ada kekuasaan. Itulah sebabnya dalam tarikh atau sejarah turunnya ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang turun sebelum hijrah disebut sebagai ayat-ayat Makkiyah. Tidak ada satu ayat pun yang bicara tentang hukum agama. Justru ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang hukum agama itu turun setelah hijrah. Logikanya, sekiranya ayat-ayat hukum itu turun pada saat Nabi sebelum hijrah, tentu Nabi tidak bisa melaksanakannya. Tentu Nabi tidak bisa mempraktekannya, karena Nabi tidak memiliki kekuasaan politik. Setelah Nabi berada di Madinah dan Nabi memiliki kekuasaan politik, maka turunlah ayat-ayat hukum itu. Karena Nabi memiliki kekuasaan politik, maka Nabi memiliki keleluasaan untuk melaksanakan ayat-ayat Al-Quran yang hubungannya dengan hukum agama. Pernikahan, waris, sholat, haji, dan lain sebagainya, yang itu tidak mungkin dilaksanakan secara terbuka pada saat Nabi sebelum hijrah. Nah, inilah yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita bersama, bahwa untuk memperoleh satu kemajuan dalam hidup kita ini harus ada hijrah. Memang kalau kita bicara hijrah sebagaimana hijrahnya Nabi dan para sahabat, sudah tidak ada lagi. Nabi pernah mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah terbukanya kota Mekah. Kalau dulu orang-orang keluar dari Mekah masuk menuju Madinah, namanya hijrah, meninggalkan rumah atau perkampungan yang sudah lama ditempati menuju perkampungan yang baru. Tapi setelah Fathu Mekah, di mana Nabi menang atas kota Mekah, dalam arti seluruh Jazirah Arab sudah dalam genggaman kaum muslimin, maka tidak ada lagi hijrah. Kalau Bapak Ibu semuanya pergi ke Mekah, kemudian dari Mekah pindah ke Madinah mengatakan saya hijrah dari Mekah ke Madinah, itu sudah kehilangan sisi historisitasnya. Nah, hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, peristiwa hijrah itu peristiwa agung. Peristiwa hijrah itu peristiwa besar. Bagaimana orang-orang itu meninggalkan keluarganya, meninggalkan properti dan kekayaannya, meninggalkan pekerjaannya yang ada di Mekah hanya karena mengikuti perintah seorang yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pindah ke Madinah. Padahal di Madinah belum tentu dia dapat rumah yang baru sebagai penggantinya, belum tentu dia dapat pekerjaan yang baru sebagai penggantinya, belum tentu dia dapat fasilitas-fasilitas baru sebagaimana yang ia miliki saat berada di Mekah. Tapi itu dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu tidak ada duanya dan tidak tergantikan. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu penghargaan kepada mereka dengan firman-Nya,
radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepadanya. Nabi memuji generasi sahabat itu dengan sabda beliau, khairun nasi qarni thumma alladhi yalunahum thumma alladhi yalunahum. Sebaik-baik manusia ya yang segenerasi dengan diriku. Maksudnya adalah sahabat-sahabat beliau. Baru setelah itu generasi yang sesudahnya, generasi yang sesudahnya. Untuk menunjukkan bahwa keistimewaan serta kemuliaan generasi sahabat ini tidak tergantikan oleh generasi-generasi yang berikutnya. Di antaranya karena sudah tidak ada lagi hijrah setelah hijrahnya Nabi dan para sahabat dari kota Mekah ke Madinah, dan setelah Nabi memperoleh kemenangan atas kota Mekah. La hijrata ba'dal fathi. Tapi Nabi mengatakan illa jihadun wa niyatun. Ada hijrah dalam arti perjuangan, ada hijrah dalam arti niat yang kuat. Ini yang tadi kami katakan bahwa hijrah merupakan kunci keberhasilan, hijrah merupakan kunci kesuksesan hidup kita semua. Sehingga dalam hal ini adalah hijrah itu bukan meninggalkan kampung halaman kita menuju kampung halaman yang lainnya, tapi hijrah adalah perpindahan dari satu keadaan yang tidak baik menuju keadaan yang lebih baik, dari satu pergaulan yang tidak islami menuju pergaulan yang islami, dari satu bacaan yang tidak islami menuju bacaan yang islami, dari satu lingkungan yang tidak islami pindah menuju lingkungan yang islami, dari satu pekerjaan yang kira-kira tidak sesuai dengan syariat agama Allah pindah menuju pekerjaan yang sesuai dengan syariat agama Allah. Ini namanya adalah jihad kontemporer yang ada selamanya, yang ada sepanjang sejarah kehidupan manusia. Itu yang tadi dikatakan oleh Nabi bahwa la hijrata ba'dal fathi illa jihadun wa niyatun, bahwa tidak ada hijrah dalam arti meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah, tapi hijrah dalam arti perjuangan, hijrah dalam arti menekadkan niat, itu ada sepanjang sejarah manusia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, kenapa penanggalan Islam itu dibuat atau skemanya yang pertama atau bulan pertama itu adalah bulan Muharram, tidak bulan yang lainnya. Hadirin, kita tahu bahwa bulan Muharram itu adalah bulan setelah bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu adalah bulan haji. Dikatakan oleh Nabi SAW, faman hajjal baita walam yarfuth walam yafsuk. Barang siapa yang pergi haji, yang di dalam hajinya itu dia tidak ada rafas, tidak ada perbuatan omongan yang cabul-cabul, tidak ada perbuatan yang keluar dari ketaatan kepada Allah, tidak ada kefasikan, maka roja'a yaumin waladathu ummuhu, maka dia akan pulang dalam keadaan bersih dari segala macam dosa, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibundanya. Artinya di sana ada nilai yang sifatnya filosofis, bahwa kita memulai tahun baru Hijriah ini dengan satu kesadaran bahwa kita akan menampilkan diri kita sebaik mungkin, bahwa kita akan menampilkan diri kita sesuci mungkin. Inilah starter point, inilah titik yang tempat kita memulai untuk menjadi lebih baik. Inilah titik untuk kita memulai menjadi lebih suci. Dalam satu ungkapan dikatakan, faman kana yaumuhu, barang siapa yang hari-harinya itu khairun minal amsi
lebih baik daripada yang sebelumnya, fahuwa rabih, maka dialah orang yang beruntung. Faman kana yaumuhu syarru minal amsi, daripada yang sebelumnya, fahuwa maghbun, maka dia tertipu. Atau waman kana yaumuhu, barang siapa yang harinya itu kayaumi amsi, seperti hari yang sebelumnya sama, fahuwa maghbun. Dan dikatakan barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari yang sebelumnya, fahuwa mal'un, maka dia sangat terlaknat, tidak terhormat. Di situ ada pelajaran ya, bahwa kita diperintahkan oleh agama untuk tampil lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Seperti yang dikatakan bahwa barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang sebelumnya, fahuwa rabih, maka dia adalah manusia yang beruntung. Tapi barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang sebelumnya, fahuwa maghbun, maka dia tertipu. Kenapa dikatakan tertipu? Zaman, waktu berjalan tanpa bisa dihentikan. Tapi kita tidak bisa menambah kebaikan, maka kita berada di dalam satu kerugian. Apalagi dikatakan bahwa barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari sebelumnya, fahuwa mal'un, maka dia orang yang sangat-sangat rugi dalam kehidupannya. Maka mari kita jadikan tahun baru Hijriah ini sebagai starter point, sebagai batu loncatan untuk tampil lebih baik, untuk tampil lebih soleh, untuk tampil lebih kuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita dikategorikan sebagai golongan manusia yang rabih, yang beruntung di dunia wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mengakhiri khutbah ini, marilah kita renungkan bersama-sama ungkapan tadi, bahwa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu syawa'un ma'a amsihi fahuwa maqbun, wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un. Bahwa barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang sebelumnya, maka ia adalah manusia yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang sebelumnya, sebenarnya ia tertipu. Dan barang siapa yang hari ini justru lebih buruk daripada hari yang sebelumnya, maka ia mengalami satu kerugian yang sebesar-besarnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض الله عن كل الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سائر بلاد المسلمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل والمحن والفتن والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن في بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وفي سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعم يزدكم فلذكر الله أكبر أقم الصلاة